Baik, shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bos Bangalangi dengan NIM F01215503. Kelas Politik A, tugas kepemimpinan, mencari jurnal tentang kepemimpinan. Di sini saya memberi judul tentang kepemimpinan, konsep, teori, dan karakternya. Kepemimpinan atau leadership berkenan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahannya. Kekuasaan dapat dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, kekuasaan keahlian. 2, kekuasaan legitimasi. 3, kekuasaan referensi. 4, kekuasaan penghargaan. Dan terakhir, kekuasaan paksaan. Di samping berhubungan dengan kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter. Berbagai upaya riset dilakukan untuk mengidentifikasi karakter-karakter yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk seperangkat karakter yang juga bahwa pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif banyak yang gagal. Hasil yang paling dapat diterima adalah riset yang bertujuan hanya untuk melakukan identifikasi terhadap karakter-karakter yang dapat dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan. Leadership diartikan sebagai pemimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah tim leadership atau pemimpin kelompok, yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan, menyelami kondisi bawahannya, kesedihannya untuk melemburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tinggi. Sedangkan organisasi dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organisational leader atau pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pembangun bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Menurut Kreiner, ada lebih dari 400 definisi tentang leadership atau menulis pada tahun 2005 dari sekian banyaknya definisi tentang kepemimpinan. Ada yang menyebut kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh kesepakatan pada tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menetralisir, pada prinsipnya kepemimpinan berkenan dengan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan, tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin. Adapun manajemen dan kepemimpinan. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal ini terjadi karena aktivitas manajemen yang mencangkup perencanaan, pengharapan, pengorganisasian, pengendalian dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. Menekankan pada komunikasi, motivasi, dan mendorong semangat bawahan agar bertindak secara maksimal untuk suatu tujuan lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Secara sederhana, kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi. Sementara itu, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi, kekuasaan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain. Sedangkan otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu untuk khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan yang ditempati oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Pembahasan teori karakter. Berbagai upaya riset dilakukan untuk mengidentifikasikan karakter-karakter yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya riset yang dilakukan untuk memisahkan karakter kepemimpinan banyak menemui jalan buntu. Robbins 2003 menyebutkan ada 20 nilai yang berbeda mendefinisikan hampir 80 karakter pemimpin. Tetapi hanya 5 dari karakter tersebut yang dijumpai bersama oleh 4 penyelidikan. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk mengidentifikasi sepakat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Teori perilaku. Yang dimaksud dengan teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Bila kepemimpinan bisa diajarkan, maka pasukan pemimpin bisa diperbesar. Perbedaan yang paling mendasar antar teori karakter dan teori perilaku adalah terletak pada asumsi yang mendasarinya. Jika teori karakter yang benar, maka pada dasarnya kepemimpinan dibawa dari lahir, sedangkan jika teori perilaku yang benar, maka kepemimpinan bisa diajarkan atau ditanamkan. Teori terkenal yang berkaitan dengan perilaku dimulai dari penelitian pada
tahun 1940-an lebih dari 1000 dimensi independen dari perilaku pemimpin diidentifikasi perilaku pemimpin. Namun pada akhirnya dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yang secara mendasar menjelaskan kebanyakan perilaku pemimpin. Maka menyebut 2 dimensi tersebut adalah struktur prakarsa. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Shalom, selamat siang, dan terima kasih.